perjumpaan kita di acara Rumpi No Secret. Wah, bersama saya Karus. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan beberapa bintang tamu tentunya yang akan berbagi ceritanya. Nah, kalau biasanya kita mojok kan ya untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini belum ada yang terlalu update gimana gitu. Jadi kita langsung aja menuju ke bintang tamu, ya kan. Ada siapa? Ada banyak. Nah, langsung kita menuju yang pertama. Ada Nisha Ahmad. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nisha Ahmad, artis dan penyanyi kelahiran 1990 ini menikah dengan Andika Rosadi pada 2009 dan dikaruniai 3 anak. 10 Maret kemarin, ia menonton konser Taylor Swift bersama kedua anak perempuannya, yaitu Mikaela dan Aisyah, hingga disebut netizen seperti ABG dan seperti adik kakak dengan anak-anaknya. Pelantun lagu di seluruh dunia ini baru saja pulang liburan dari Jepang bersama keluarga Rans, sekaligus Raffi Ahmad yang mengikuti Tokyo Marathon bersama artis lainnya seperti Yura Yunita dan Yuki Kato. Perempuan yang kerap ditemani Raffi Ahmad ketika kampanye sebagai calon anggota DPRD Jawa Barat dan mendapat perolehan suara sebanyak 6.904 suara ini, kakaknya sempat dituding melakukan pencucian uang, sedangkan Nagita Slavina pernah dihujat netizen lantaran berteriak di Mall Singapura saat memanggil Nia Ramadhani. Benarkah Nisha berharap lolos nyalek karena dibantu kampanye oleh kakaknya? Seperti apa keseruan Nisha Ahmad dan keluarganya yang berlibur ke Jepang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Nisha di sini. Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Makin langsing loh. Karos, semakin kurus. Sama. Tapi ini gara-gara ngitung suara ya. Oke, Nisha langsung duduk di sini untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Nisha, fitnah atau fakta? Kalau setiap liburan keluarga besar itu kamu nggak pernah ngeluarin duit sedikit pun karena semuanya dibayarin sama Raffi Ahmad, termasuk pas liburan ke Jepang kemarin yang membawa berapa tuh banyak sekali dan sampai menyewa 21 villa seharga ratusan juta per malam. Fitnah atau fakta? Iya, kalau pas jalan-jalan iya dibayarin karena kan kita kan satu keluarga. Memang kemarin tuh dalam rangka Raffi sama baginya ulang tahun. Oh iya. Ingin ngajak kita semua karena udah lama nih kita sekeluarga tuh nggak pernah ngumpul gitu. Jadi emang udah direncanain gitu. Jadi dibayarin jalan-jalannya. Dapat uang saku nggak? Enggak, cuman kan ya. Cuman kan kalau makan apa-apa semua kan udah. Oh, iya. Gitu. Namanya adek kan biasa kan dari dulu kan minta uang saku ya. Ya, tapi ya kita adalah beli-beli sendiri lah, jangan nyusahin semua. Gitu. Raffi Ahmad sewa 21 villa saat liburan. Biaya menginap emang bener nih ratusan juta per malam? Enggak 21 villa kok. Mungkin karena enggak 21 kok. Berapa villa ya? Kayak 10. Mungkin segituan, nggak nyampe 21 karena rombongannya memang banyak gitu. Tapi villanya berapa semalam sih aku nggak tahu ya. Cuman ini aja, ikut aja. Jadi ini gimana tuh? Kita dikasih waktu 2 minggu gitu untuk persiapan atau besok berangkat yuk atau gimana? Enggak, jadi Mbak Gigi memang udah ngomong tuh udah dari jauh-jauh hari. Udah lama, udah dari tahun lalu lah. Dia tuh kan kita udah lama banget nih sekeluarga nggak pernah jalan-jalan, udah berapa tahun gitu nggak pernah ngumpul. Nanti aku pengen ngajak jalan-jalan sekalian pas ulang tahun lah, dalam rangka ulang tahun gitu. Pada bisa nggak? Ya udah, jadi kita semua udah ngosongin waktu gitu. Biasanya kalau sama liburan bareng keluarga tuh kan banyak ya pola tingkah ya. Siapa yang paling suka terlambat kalau udah ngumpul di sini jam segini ya telat gitu, siapa? Ayo. Siap, Mama Rita. Mama Rita. Siapa yang kalau belanja paling lama? Mbak Gigi sama Mama. Oh, Ami. Oh ya. Siapa yang bawaannya paling banyak? Mbak Gigi sama Mama. Udah jelas, Mama tuh sama Mbak Gigi tuh udah deh. Sudah cocok lah pokoknya. Terus yang paling pusing mikirin itinerary. Untungnya kita kan kemarin udah diaturin, jadi semua kita udah tinggal ngikut aja acaranya mau kemana-mana hari ini. Terus ada yang gantian traktir nggak? Apa Raffi gantian besok Gigi gitu? Ya Raffi aja, Mbak Gigi gantian silakan. Tinggal undangan. Agenda tiap tahun atau gimana sih atau enggak? Sebenarnya enggak, makanya karena kita udah lama banget kan udah Covid. Terakhir kayaknya tahun 2018 kayaknya kita semua sekeluarga bener-bener pergi tuh. Makanya kemarin udah lama banget nih pengen semuanya. Terus kan banyak member-member baru. Ada Cipung yang kecil-kecil, ada Zenzune gitu kan, yang baru nih sekarang. Iya betul. Baik, oke lanjut berikutnya nih, siapa itu atau fakta? Aduh, kamu masih agak
deg-degan untuk menerima hasil pemilu kemarin ya? Takut gagal karena kamu udah terlanjur mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sampai ratusan juta rupiah. Fitnah atau fakta? Bilang fitnah fakta ya dua-duanya sih. Karena kan ya deg-degan lah, pasti nunggu hasilnya semua kan. Sama ratusan juta nih. Ya ada aja lah yang keluar mah, cuman ya kita kan pokoknya mah kamu sampai jual-jual mobil gitu. Alhamdulillahnya sih enggak sih. Cuman ya kan apa yang udah dilakuin kan semuanya ikhtiar, pasti kan pengen yang terbaik ya, pasti nungguin hasilnya deg-degan ya, cuman kita kan pokoknya udah ikhtiar lakuin yang terbaik ya. Hasilnya gimana? Kak, ngimpi apa sih kamu tiba-tiba nyalek gitu? Emang semua orang yang nanya mimpi apa sih? Emang ada kesempatannya. Terus kayak waktu itu pas pertama kali kan dikasih tahu dulu nyalek tuh gini. Pas aku datang ketemu sama masyarakat, ternyata di Indonesia tuh masyarakatnya banyak banget loh yang masih terbelakang. Kaget lah aku kan, karena mungkin mainnya kan di situ nggak sampai aja, jauh ya kan, nggak sampai dalam-dalam. Ternyata di situ tuh adalah tergerak kayak, aduh gue pengen deh ngebantuin mereka, gimana sih caranya, apa sih bisa bermanfaat buat orang loh, udah umur segini gitu, pengen. Umur berapa sih? Udah kepala 3 udah tua lah Kak. DPRD ya kamu Iya, ya? DPRD. Jadi terus nanti kalau misalnya nih, misalnya kamu jadi, terus suami kamu gimana? Ini kan berarti kan kantor kamu di Bandung. Ya kan sekarang udah ada kereta cepat itulah, sat semua udah bisa. Aku udah waktu kemarin tuh bisa dalam sehari bisa dari Bandung ke Jakarta, ke Bandung lagi ke Jakarta, bisa berkat kereta cepat itu bisa semua teratasi. Jadi sekarang gampang lah itu, Oke, bisa diatur. baik. Siap. Oh ini ada tapi artikelnya gini, terancam gagal ke Senayan, segini perolehan suara 2 ipar adik Raffi Ahmad. Ya yang ke Senayan, aku mah enggak. Siapa sih si JJ ke? JJ DPR RI. Itu udah nggak masuk ya? Ya perolehannya sih kemarin memang jauh, cuman kan kita tetap nunggu hasil lah gitu kan. Kan udah diumumin kan DPR ya? DPRD yang belum, gimana sih aku lupa, nggak ngerti, ngikutin. Pengumuman tuh nanti belum. Pengumuman 20. hasil toknya itu belum, nanti tanggal 20 atau 21 gitu. Oke, baiklah. Lanjut Vita atau fakta? Nisha, kamu sering ikut nemenin anak-anak cewek kamu nonton konser ya, seperti nonton konser Taylor Swift gitu ya. Bukan karena apa-apa, supaya kelihatan sebagai ibu yang asik aja dan merasa seumuran gitu sama anaknya, bisa kembaran bajunya. Fitnah atau fakta? Alasannya sih fitnah ya. Sebenarnya kemarin aku tuh kemarin hampir udah nggak akan nonton tuh, karena aku tuh kalau maksudnya aku suka tapi bukan yang suka banget. Tadinya tuh sama Nanas justru. Cuman karena kemarin kita ke Jepang, terus kan nggak mungkin Nanas ribet lah ninggalin anaknya. Jadi akhirnya udahlah, Teteh aja dia gantian yang nemenin anak-anak gitu. Terus anak aku pun emang pengen banget nonton konser sama Bunda, dia gitu kan. Pokoknya pengen sama Bunda gitu. Anak Ya kamu udah apa deh. lagu-lagunya Taylor? Nah, anak-anak aku kebetulan super ngefans banget yang kayak bener-bener Swifties gitu. Aku tahu beberapa lagu tahu, cuman nggak yang kayak sampai mereka banget. Tapi mereka pengen sama Bunda ikut-ikut. Ya udah deh, akhirnya kayak baru loh ini sekali nonton konser niat banget bajunya sampai yang kayak gitu. Biasanya kan nonton konser kan karena pendek kaos sudah gitu aja. Ini bertema ya? Iya, karena kayak mereka semua pada bertema, ya udah ikutan lah. Terus gitu. kamu bikin kalung gelang-gelang itu? Bikin tuh anak-anak aku, anak-anak yang bikin, terus mereka bikin sendiri gitu, terus tuker-tukeran di sana, ya Allah. Mahal banget kan tiketnya? Tetep loh, ditanya budget. Bener loh, ditanyanya budget terus. Tapi lumayan kan ya, maksudnya lumayan. Tiket pesawat juga jadi mahal kan? Ya alhamdulillah aku sudah beli tiket pesawatnya sudah dari tahun lalu semuanya, tiket pesawat, hotel, karena udah tahu kalau deket-deket pasti mahal banget. Jadi udah dari tahun lalu belinya. Oh, jadi ini planningnya udah planning lama Udah ya? lama. Oke, baik, lanjut Vita atau fakta Nisha? Kamu sebenarnya pengen anak kamu Atkia jadi artis karena banyak privilege ya kayaknya kalau jadi artis, apalagi dari keluarga Ahmad gitu ya. Tapi kamu berubah pikiran setelah melihat kayak anak kamu tuh pintar juga ya. Suruh cita-cita lain juga nggak apa-apa lah. Setelah dia menang debat di Amerika. Fitnah atau fakta? Fitnah. Aku dari dulu nggak pernah nyuruh dia untuk jadi artis, karena dari kecil memang dia nggak ke situ, udah kelihatan lah. Bukan, dia nggak ke situ arahnya. Dia lebih senangnya kayak gitu. Dia ikutan debate di mana, ngambil MUN untuk di mana, yang kayak gitu, kayak lebih ke ini ya, kayaknya edukasi gitu. Jadi, ya. Modelnya kayak nanti mungkin kayak bapaknya gitu. Iya, Bapaknya apa sih, pengacara gitu. kan ya?
Bukan. Apa sih bapaknya? Businessman aja. Oh, businessman. Cuman emang suamiku tuh senang belajar, senangnya sekolah yang gitu-gitu. Kayaknya anakku yang pertama nurun ke dia. Bukan nurunin ibunya. Jelas kayaknya sih enggak. Aku sekolah secukupnya. Ya, artikel nih, aduh, anak nih Syah Ahmad dapat medali emas debat di Amerika sih, gimana bangga banget, Senang banget. terharu gitu ya. Waktu itu emang kita pergi ke sana cuma berdua doang kan. Emang hanya untuk nemenin dia. Pokoknya dia tuh pengen banget dan dia tuh bener-bener yang emang dia yang belajar sendiri, dia yang cari tahu sendiri. Jadi kan aku ya udah kalau anaknya udah mau support lah kita sebagai ibu, asal itu kan positif. Ya udah jadi kita pergi berdua ke sana. Terus ya udah aku bener-bener seminggu di sana cuma kayak nganterin dari tempat nginep ke tempat itunya aja karena acaranya itu seminggu kan. Gitu. Kalau dia minta sekolah ke luar negeri gitu, Emang udah siap? bilang dia, makanya sudah kita harus ada tabungan pendidikan. Bukan cuma tabungan pendidikan, ibu sudah siap berpisah belum? Nah itunya, aku bilang kalau misalnya ke luar negeri boleh nggak yang jangan jauh-jauh, aku bilang gitu. Ya jangan, jadi yang bisa ditengoknya tuh gampang gitu loh. Kalau misalnya yang jauh-jauh kayak di Amerika gitu kan, ya repot ya. Aduh, kan bisa naik pesawat bolak-balik masalahnya. Waktunya itu. Cuman kalau misalnya emang anaknya mau banget dan emang dia nunjukin keseriusan, ya udahlah kita sebagai orang tua support. Oke, masih lama ya, masih berapa sih? Masih 3 tahun lagi. 3 tahun lagi lah. Oke, baiklah. Nih siapa atau fakta? Kamu juga ikut ketar-ketir ketika ada tuduhan bahwa kakak kamu itu terlibat pencucian uang. Soalnya banyak banget gurita bisnis dia yang mengalir ke keluarga dan kamu jalanin juga. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kamu gak ketar-ketir? Enggak, karena tahu itu nggak benar. Oh, tapi kalau bisnis dia ada yang kamu jalanin itu benar? Nggak ada sih kebetulan. Aku nggak ikutan di ini Nah, yang bisnisnya. restorannya apa bukan? Enggak. Oh, ada restoran memang aku bikin sama mama. Oh, itu bukan dari Raffi, sama bukan? Raffi. Ya ada juga Raffi di situ, tapi itu nggak ada hubungannya sama yang Ya, ransnya. perusahaan. Iya, Oh. itu mah urusan ini keluarga aja. Tapi aku nggak ketar-ketir kan, insya Allah enggak, itu mah nggak bener gitu. Yakin. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Nisha? Banyak nih netizen yang komen kalau Cipung itu dieksploitasi karena dia bangun pagi banget ikut acara sahur. Fitnah atau fakta? Emang dia dieksploitasi? Kan fitnah. Ya kan itu kan syutingnya di rumah sebenarnya. Itu kan syuting di rumah. Memang kan kalau misalkan sahur itu kan pada bangun semua. Oh, jadi dia kebangun. Jadi dianya juga bangun, pengen ikut sambil digendong. Kan nggak disuruh yang, ayo kamu kerja soal syuting, kan nggak gitu. Kali mukanya kan gitu ya dia kan. ngantuk, anak kecil gitu. Terus habis itu dia tidur lagi. Iya tidur lagi. Paling kan misalnya gini lagi take di rumah terus mama itu mama lagi syuting pengen sama mama ya digendong. Iya sih benar di ya. situ sambil. Ya, namanya juga lagi banyak orang yang pasti kebangun lah ya. Iya dia. betul. Oke, lanjut nih Fitnah atau fakta? Kamu yang sengaja minta adik kamu Syahna sama JJ sering-sering posting mesra biar nggak dijulitin netizen. Fitnah atau fakta? Fitnah, mereka sendiri lah yang pengen ngapain nyoro-nyoro. Oh justru kayak, sekarang yang alhamdulillah gitu. Kamu pasti suka goda-godain gitu, cie gitu-gitu. Iya gitu. Kayak gitu aja kalau aku goda-godain mereka. Okay. Karena mereka tuh kan gitu kan, sekarang tidak bisa terpisahkan. Oh, udah kayak lem. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi Malaysia. Ada Ustadz Riza dan juga istrinya Indri. Kita mau tanya juga. Ini mau anniversary ya. Menuju ya, dan hadiah anniversary pernikahannya itu adalah rumah. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ustadz Riza Muhammad, pendakwah kelahiran 1979 yang pernah menjadi announcer di radio dan mengikuti audisi dai tahun 2005 ini pada 2014 menikah dengan Indri Giana yang 15 tahun lebih muda dan dikaruniai 4 anak setelah berkenalan saat membintangi sinetron Pesantren Rock and Roll tahun 2013. Hari ini keduanya genap 10 tahun menikah, di mana Ustadz Riza telah menyiapkan kado berupa rumah mewah yang diperkirakan harganya puluhan miliar, terdapat salon pribadi, gym, kolam renang, playground, dan minimarket. Sedangkan Indri 5 hari lalu memposting foto romantis dan menyebut rumah tangganya seperti film India karena banyak drama. Ustadz Riza yang sempat dikabarkan bangkrut karena listriknya hampir diputus dan PLN menagih langsung rumah akibat telat membayar ini kerap membuat konten olahraga, namun dikritik netizen karena memakai baju dengan lengan terbuka. Bagaimana Ustadz Riza dan Indri Giana memaknai 10 tahun pernikahan? Dan apa tanggapannya terhadap komentar negatif netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Riza dan juga
juga istrinya Indri. Lihat, kalau lihat langsung lihat ke bawah ya kan, kompak lu lihat tuh sepatunya sama kuning-kuning ya kan. Karena mau tampil di acaranya Kak Ros dan spesial, Jadi nah, kita cari yang kapalnya. Cela, emang ini biasanya ada banyak yang kapelan-kapelan gitu Banyak. juga? Banyak emang ya. Ini ada artikel yang kemarin tuh jadi suara. Ustadz Risa hadiahi istri rumah mewah untuk memperingati anniversary pernikahan yang ke-10. Masya Allah, kemarin udah cerita itu ya. Iya betul. Emang udah satu kafling emang gede dan itu dibangun. Sebelahnya ada kantor juga. Sebelahnya ada lantai kantor. 6. Oh. Tuh ada apa? Tempat gym, salon, Iya. playground, pom bensin. Enggak, itu yang sebelah itu. Itu Ustaz Solmen. Ada apa lagi di dalamnya Ustaz? Ada minimarket kecil. Minimarket. Oh, itu maksudnya belanja-belanja banyak taruh di situ gitu. Karena anak-anak suka belanja kan. Jadi, Pasti oh. biar nggak suka keluar. Di situ dalam aja. juga. Oh, jadi menimbulkan ilusi mereka lagi belanja ya. Gitu. Padahal ibunya juga yang beli-beli juga ya. Oke, dia ada postingan dia ini tentang 10 tahun pernikahan. Coba kita baca ya. Oh, so sweet. Captionnya coba, aduh panjang ya kan. Cerita itu postingan apa cerpen? Cerita pendek kayaknya. Buat bocil-bocil yang lagi kasmaran dan berpikir untuk menikah, mohon dengan sangat jangan pernah bawa ketidaksucian dalam hubungan ya, karena itu sangat berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga nanti. Ini bocil-bocil sih. Iya, tahu siapa sih bocil siapa? Ya maksudnya kan anak sekarang itu kan banyak yang masih masih muda kecil-kecil. menikah terus berpisah gitu. Maksudnya kalau mau menikah dipikirkan matang-matang. Saya nggak tahu loh pas panjang. Iya lu panjang bawa Kan itu Allah aku dalam tag. setiap langkah. Insya Allah Nggak dipertemukan dengan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita gitu ya. Nah ini kenapa sih bisa sampai kepikiran bocil-bocil tuh melihat apa? Sering melihat Karena apa? sekarang banyak banget yang aku lihat tuh orang menikah di usia yang muda gitu, cuma karena ngelihat bucin sama orang gitu, yang pernikahan itu dia lihat sempurna di media sosial gitu, padahal tidak seperti itu kenyataannya gitu. Maksudnya ya pentingnya edukasi juga lah. Aku sesuai pengalamanku, meskipun aku menikah muda, tapi banyak juga pertimbangan yang aku lihat. Kita kan menikah dengan jalur ta'aruf Kak. Iya. Betul-betul nggak kenal banget. Kan Saya sama captionnya dia ada nggak di kenal. situ. Iya. Menjaga. Dari proses Maksudnya biar ta'aruf kita itu suci dulu sebelum menikah. betul-betul kita nggak ngapa-ngapain. Enggak ya. No communication. Pokoknya dijaga banget. Sampai nanti ketika Enggak communication. Terus surat-suratan gitu. Enggak, komunikasinya maksudnya ada perantara kan. Oh iya. Nah ini mungkin kadang-kadang orang ada yang salah kaprah tentang ta'aruf tuh, Ustadz ya, kemarin-kemarin terutama ya, orang pikir ta'aruf itu adalah kilat, nggak pakai pacaran, jadi kilat. Oke, udah ya gitu. Enggak sih. Enggak Ta'aruf gitu juga tetap kan. melalui proses pengenalan, lebih pengenalan, tapi pengenalan yang betul-betul tidak bebas. Iya. Kalau kita mau bicara bertemu mesti ada perantara orang tua atau yang betul-betul membawa kita. Dan kalau ketemu pun apa yang diperbincangkan? Nggak ada, sekedar Kalau waktu itu kita karena lagi syuting pesantren juga kan, jadi kita 3 bulan di sana, terus nggak lama sinetronnya juga berhenti kan, jadi ada beberapa waktu yang bisa sebulan ketemu sekali aja komunikasi. Persiapan lamaran kapan? Oh iya, ini gimana nih? Sudah ditanya sama Tapi nggak saling keluarga. mengenal atau apa gitu? Enggak, jadi kita cuma tahu di lokasi syuting di belakang itu ya nggak Istilahnya, tahu. Bismillah. Iya. Tapi kalau dari ceritanya istri ini ya, sangat dipikirkan. Masih Iya. tidak mudah ya, Mbak. Beda usianya juga Karena jauh kan, kali 15. itu aku spare waktunya itu dari ta'aruf sampai ke menikah tuh 6 bulan. Jadi 3 bulan itu di lokasi syuting tuh ya cukuplah aku untuk mengenal Ustadz, karena kan ada ustazah juga di situ. Jadi aku minta komunikasi juga, Ustadz Riza tuh gimana sih gitu. Nanya ya. Terus aku juga ngeliat di lokasi syuting tuh kan banyak cewek-cewek cantik ya, ini pakaiannya juga kayak gitu. Jadi aku memperhatikan dia ngeliatin cewek nggak ya gitu. Tapi ternyata aman, Oh, alhamdulillah. dari jauh dilihat perilakunya. Oh, Iya, ternyata dimantap gitu. diinvestigasi Betul, Ustadz. Ustadz gitu juga nggak jujur. Saya sama Indri enggak. Karena bagi saya pernikahan itu kan melibatkan Allah kan. Iya. Maka dialog saya sering sama Allah. Oh. Apakah betul ini jalan saya? Tolong permudah. Hadirkan dalam mimpi. Kalau memang betul. Oh, tapi Ustadz cuma komunikasi sama aku tuh jam 3 selalu bangunin buat tahajud aja, nggak ada yang lain. Salat tahajud udah gitu. Udah gitu. Tahajud Gitu ya? istikharah udah gitu. Untuk memantapkan gitu ya. Iya. Bahwa ini memang jalannya dimantapkan, Iya, kan? dilancarkan. Gitu. Oh. Nah, adaptasinya berapa tahun? Terus apa sih yang itu tadi termasuk nasihat buat bocil-bocil itu?
adaptasinya Atau ya apa yang mesti dipersiapkan sih gitu? menikmati pacaran setelah menikah. Oh. Itu benar loh. Iya. Jadi manisnya pacaran itu betul-betul dirasakan setelah menikah ke Aras. Keburukan, kebiasaan, kelebihan bisa kita terima lah. Karena konsekuensinya kan menikah itu bukan mempertemukan persamaan, tapi bisa menerima perbedaan. Apa yang dia kekurangan dalam diri dia, oh iya. Sama sebaliknya aku yang kurang, oh iya. Oh gitu. Misalnya perbedaan pandangan misalnya. Sering nggak, Ros? Sering. Terus gimana itu? Itu kan baru ketahuannya setelah. Ya, tapi makanya kan pacaran dibilang lama juga nggak jaminan sih. Sukanya banyak gitu. Sering perbedaan pandangan itu sering. Tapi prinsip saya adalah An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Sehebat apapun masalah dan pandangan yang berbeda, kembalikan kepada keputusan Quran dan hadis. Menurut Allah baik tidak? Nah, kalau sudah begitu, dia yang ngotot, oh iya ya, nah gitu. Oh iya ya, saya sebaliknya. Gini, oh iya ya, nah gitu. Kuncinya Jadi begitu. penting untuk para wanita yang mau mencari pasangan itu memang harus imamnya yang lebih mengerti soal agama gitu. Karena kita kan makmumnya ini hanya ngikutin aja kan seorang istri, bagaimana perlakuan suami itu istri ngikutin aja. Kalau suaminya nggak baik ya istrinya juga ikut gitu. Tapi kalau suaminya bisa membimbing ya insya Allah istri. Prinsipnya adalah jangan meminta pasangan itu untuk selalu mengerti dan baik sebelum kita baik dan mengerti. Selama ini kan orang banyak menuntut dia minta dulu, saya enggak. Saya dulu kasih. Apa yang saya lakukan bagus, semua sikap harus diukur dan feedbacknya pasti bagus. Oh, jadi kasih teladan ya. Iya. Kalau ingin diperlakukan seperti ini, maka memperlakukan gitu itu kan, seperti sih, itu. ya. Catat bocil-bocil, catat aku ya. Oke baik, nih kembali ke rumah nih ya. Oh tadi ada satu hal ya, dua hal katanya nggak akan dimaafkan gitu. KDRT dan perselingkuhan. Iya betul. Kayaknya semua perempuan gitu Semua ya. perempuan gitu ya. Kalau masalah rezeki bisa lah dicari bareng-bareng Bareng-bareng, gitu ya. kan. Tapi kalau udah selingkuh, Saya menjaganya dari awal ke Aras. Semua data pribadi saya, WA termasuk DM itu lari ke dia semuanya. Nggak tahu gimana caranya, tapi setiap ada DM yang masuk langsung ke handphone dia. Jadi tahu itu siapa. Tolong hapus. Oh iya. terus yang paling penting mutasi rekening. Ah, ya, iya. gitu. Kan kalau selingkuh ketahuan tuh ya, ini Iya. uang buat siapa ya? Setuju ya. Jadi harus ada check and balance ya. Oke. Nah ini kembali ke rumah. Nanti kita mau intip seperti apa nih rumahnya. Belum serah terima kunci ya? Tanggal 30. Tanggal 30 Insya Allah ya. Nah, seperti apa rumahnya? Terus kan dulu tahun lalu atau 2 tahun lalu kalau nggak salah ya kan sempat ya pandemi itu kan susah tuh. Nah gimana tuh cerita Masya Allah. bangkitnya sampai akhirnya bisa membangun rumah? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Room Day. Nah, usikan.